Shalom saudara-saudara yang terberkati di dalam kasih dan kebaikan Allah melalui Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kami bersyukur bahwa Allah selalu menopang dan menyertai kita semua sampai hari ini, dan bahwa anugerah-Nya lah yang telah memampukan kita untuk bisa ada saat ini sebagaimana kita ada. Saudaraku, seperti biasanya di Bijaksana Channel, kita selalu memulai dan mengakhiri setiap saat teduh dengan berdoa. Jadi mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam roh dan kebenaran, kami bersyukur buat nafas kehidupan dan kesempatan yang Engkau berikan bagi kami untuk bisa mengenal-Mu dengan benar. Kami bersyukur bahwa kami dipanggil dan dipilih untuk menjadi umat-Mu. Ya Bapa, saat ini kami mau mempersiapkan hati kami untuk menerima berkat firman-Mu. Ajarilah kami tentang jalan-jalan kebenaran-Mu, dan singkapkanlah apa yang terselubung bagi mata kami, agar kami dapat mengerti kehendak-Mu dan melakukannya dengan penuh ketaatan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, saat ini mungkin tidak semua dari saudara yang mendengarkan renungan ini adalah orang-orang yang telah memberi diri untuk dibaptis sebagai tanda telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Mungkin ada hal-hal yang menghalangi saudara untuk mengambil keputusan memberi diri untuk dibaptis. Tetapi setelah mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini, saya berdoa agar saudara segera mengambil keputusan untuk mentaati suara Roh Kudus yang berbicara ke dalam hati saudara, karena mengikuti Tuhan Yesus akan membuat kita memiliki cara hidup yang lebih baik daripada cara hidup orang dunia. Mari kita mulai dengan membandingkan cara hidup orang dunia dengan cara hidup yang lebih baik di dalam Kristus. Orang dunia mengajarkan kita bisa mengubah tubuh atau gender kita sesuai kemauan kita, tetapi Kristus mengajarkan kita bahwa kita telah diciptakan sangat baik dan sempurna sesuai dengan kehendak Allah, baik laki-laki maupun perempuan, dan Allah tidak pernah salah menentukan gender kita. Mari kita membaca Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kejadian 1 ayat 31, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Orang dunia mengajarkan bahwa kesuksesan adalah memperoleh banyak uang, popularitas, keluarga yang bahagia, pasangan yang cantik atau ganteng, dan bisa berkeliling dunia. Kristus mengajarkan bahwa kesuksesan adalah mengerti identitas kita yang sesungguhnya dan tujuan mengapa kita diciptakan. Kesuksesan di dalam Kristus artinya adalah melakukan kehendak Allah dengan penuh ketaatan. Mari kita membaca Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Orang dunia mengajarkan bahwa kekuasaan bisa diperoleh dengan mempergunakan segala cara, termasuk menipu, merebut, atau menggunakan kekerasan. Kristus mengajarkan bahwa kerajaan Allah adalah mengenai kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Mari kita baca dalam Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Orang dunia mengajarkan
bahwa kita berhak membalas orang yang berbuat jahat kepada kita dengan melakukan hal yang sama kepada orang itu. Kristus mengajarkan kita untuk memberikan kasih, belas kasihan, dan pengampunan kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Mari kita membaca Matius 6 ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saudaraku yang terkasih, masih banyak lagi perbedaan yang kontras antara cara hidup orang dunia dengan cara hidup di dalam Kristus. Dan melalui semua perbandingan itu, kita bisa melihat bahwa cara hidup di dalam Kristus adalah cara hidup yang lebih baik. Jadi, apabila sampai saat ini saudara masih ragu-ragu untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka bandingkanlah kedua cara hidup tersebut sehingga saudara bisa diyakinkan bahwa memiliki Kristus adalah lebih baik daripada menolak Dia dan memilih dunia. Sebuah tindakan yang merupakan tanda bahwa saudara bersedia menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi adalah dengan memberi diri untuk dibaptis. Baptisan adalah sebuah pernyataan pribadi dan kesaksian kepada orang-orang tentang keinginan kita untuk menerima anugerah keselamatan di dalam Kristus, mati dari manusia lama kita, dan menjalani kehidupan yang baru yang lebih baik daripada kehidupan kita sebelumnya. Baptisan adalah pernyataan iman kita kepada Kristus. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Semoga setiap firman yang kita terima dari Tuhan selalu tertanam dan bertumbuh dengan baik di dalam hati kita, serta menghasilkan buah-buah roh yang melimpah di dalam hidup kita. Sekarang kita akan menutup renungan ini dalam doa. Bapa Surgawi, kembali kami datang kepadamu dalam doa dan ucapan syukur atas berkat firman-Mu yang baru saja kami dengarkan. Kami percaya Engkau berbicara kepada setiap orang yang mengarahkan telinga, hati dan pikirannya kepadamu dengan bersungguh-sungguh. Kami percaya ada berkat-berkat yang luar biasa melalui pendengaran firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa bagi setiap saudara yang saat ini sedang bersekutu bersama kami di Bijaksana Channel. Kami berdoa agar Engkau memberikan pertumbuhan rohani di setiap saat yang kami lalui bersamamu, baik itu melalui doa, pujian penyembahan, pendengaran firman-Mu, pembacaan firman-Mu maupun dalam ibadah-ibadah yang kami hadiri. Kuatkanlah kami untuk melewati setiap tantangan di dalam kehidupan kami dan berkatilah kami di tengah-tengah badai sekalipun agar nyata bahwa bukan kuat gagah kami melainkan Roh-Mu dan kuasa-Mu yang memampukan kami melewatinya. Tuntunlah kami ke padang yang berumput hijau dan air yang tenang. Lindungilah kami dengan gada dan tongkat-Mu. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu, sebab Engkaulah Gembala Agung kami. Ya Bapa, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Kami memohon mujizat kesembuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan oleh kuasa Roh Kudus, setiap orang disembuhkan dan dipulihkan dari penyakit apapun yang dideritanya. Kami juga berdoa bagi setiap orang yang sedang berduka cita dan mengalami masalah. Kiranya Engkau Tuhan yang menjadi kekuatan dan penghiburan bagi mereka. Terakhir, kami mau berdoa bagi bangsa Indonesia. Kami berdoa bagi keselamatan dan kesejahteraan bangsa kami. Kami berdoa bagi para pemimpin baru Indonesia. Kiranya tangan-Mu menyertai, memberkati dan melindungi mereka. Kiranya Engkau mengarahkan mereka untuk mengambil keputusan-keputusan yang bijaksana bagi masa depan negeri ini. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.